Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul Muhtaramin yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Syaifuddin LCMA, yang saya hormati para jamaah sudah salat Jumat yang berada di ruang utama Salat Masjid Agung Jawa Tengah, para santri Ma'had Tahfidz Al-Quran MAJT Basnas Jawa Tengah yang saya hormati, dan pemirsa MAJT TV serta TVku sekaligus pendengar setia Radio Dais dimanapun Anda berada yang saya hormati. Pada siang hari ini kita akan mengikuti kajian kitab Nashaikhul Ibad. Insyaallah akan membahas bab 4 nanti di dalam kitab Nashaikhul Ibad yang akan disampaikan oleh beliau guru kita Dr. Kiai Haji Ahmad Syaifuddin LCMA. Untuk itu apabila nanti para jemaah dan santri yang ingin bertanya langsung ditanyakan kepada narasumber kita. Dan bagi para pendengar dan pemirsa yang ingin bertanya bisa melalui chatting WhatsApp-nya Radio Dais di 082133670000. Langsung saja untuk mengawali kajian pada siang hari, mari terlebih dahulu kita buka dengan bacaan umul kitab liridhoillah wali syafaati rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita simak bersama-sama kajian siang ini bersama dengan guru kita, beliau Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Syaifuddin LCMA. Waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'i alihi at-tahirin wa ikhwanil anbiya'i wal mursalin wa malaikatillahi al-muqarrabin was sahabati wat tabi'in wa tabi'i tabi'in wa jami'il ulama'il 'amilin wa awliya'illahi al-'arifin وجميع أساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا، ونخص النرفي الإمام العالم العلامة الحافظ شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني، وإلى حضرة الإمام العالم العلامة الورع محمد نبوي بن عمر الجاوي، نفعنا الله بعلومهما وبعلومهم آمين آمين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, hadirin jamaah pengajian Masjid MAJT yang dirahmati oleh Allah, baik yang ada di aula utama Masjid Agung Jawa Tengah, para pendengar setia Radio Dais, MAJT TV. Pada Jumat yang lalu kita sudah membicarakan yaitu tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat beliau yaitu Abu Dzar Al-Ghifari, akhlisil amala yajzika minhul qalil, yaitu yang berisi tentang perintah supaya kita di dalam beramal itu ikhlas, karena dengan ikhlas
amal sedikit apapun itu bisa mencukupi bagi kita. Artinya apa? Artinya adalah satu, bahwa amal ibadah kita, sama-sama kita beramal. Yang satu, amal ibadah yang kita lakukan dengan keikhlasan yang kurang. Yang satu, amal itu kita lakukan dengan keikhlasan yang penuh. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan diberikan balasan, diberikan ganjaran yang berlipat-lipat ganda, yaitu pada amal yang kita ikhlaskan. Mana yang kedua dari hadis ini, segala amal perbuatan kita, segala usaha kita, kalau kita melakukannya itu adalah tulus karena Allah Subhanahu wa taala, maka berapapun hasilnya, berapapun feedback, berapapun profit, berapapun eviden, berapapun keuntungan yang kita dapatkan, taruhlah misalnya profitnya sedikit, akan tetapi karena kita itu berkarya, beramal, berbuat, itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala, itu akan terasa cukup bagi kita. Berbeda kalau kita itu di dalam berkarya atau di dalam berusaha dan bekerja, itu bayangannya itu sudah niat insun kerja supaya bisa membangun omah tingkat 5 misalnya, sajane wis entuk keuntungan 1 miliar. Nembe 1 miliar paling pondasi tok. Orang yang bekerja tapi yang dibayangkan adalah nanti bisa beli Fortuner Pajero. Padahal kalau dibandingkan dengan teman-temannya, dia itu sudah mendapatkan take home pay, ya, mendapatkan penghasilan itu setahun misalnya 200 juta, itu pasti ngeluh. Kok cuma 200 juta, kenapa enggak 400 juta, 500 juta? Isek kurang gue tuku Pajero, isek kurang gue tuku Fortuner. Dan kalau itu dituruti, maka tidak akan ada habisnya. Tidak akan ada habisnya. Dan Rasulullah di dalam hadis lain itu juga sudah bersabda, seandainya anak Adam itu diberi satu lembah berisi emas, maka dia akan berangan-angan kenapa tidak 2 lembah. Dan seandainya dia benar diberi 2 lembah emas, dia juga akan berpikir kenapa tidak 3, kenapa tidak 4 lembah, biar bisa cukup untuk 7 turunanku. Dan keserakan itu akan terus menerus meracuni pikiran dan hatinya sampai dia mati dan masuk ke alam kubur. Kenapa demikian? Ya karena dia sudah salah di dalam salah di dalam memulai pekerjaan, salah di dalam menata niat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kebiasaan untuk berlomba-lomba dalam banyak-banyakan duit
mental untuk menjadi yang paling kaya, paling hebat, paling bagus mobilnya, paling bagus rumahnya. Itu semua akan membuat kita itu terlena dan tidak akan berhenti sampai kita masuk ke alam kubur. Jadi yang kita butuhkan itu bukan berapa banyak penghasilan yang kita dapatkan, berapa kuat dan berapa keras perbuatan yang kita lakukan. Tapi yang kita butuhkan itu adalah keikhlasan. Yang dibutuhkan adalah menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sehingga apa? Kalau diberi sedikit ya merasa cukup. Cukup. Diberi lebih dari yang cukup, alhamdulillah bisa bersyukur, bisa berbagi. Diberi lebih banyak lagi, semakin bersyukur, semakin banyak bisa membantu orang lain. Hadirin sekalian, itulah cara Allah Subhanahu wa taala, cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mendidik kita, di dalam mengajari kita mana sih yang substantif dan mana yang aksesoris, mana yang utama dan mana yang cuman itu perhiasan dan kembang-kembang ornamen. Ana wong bangun omah, bangun omah. Sing dipikir itu adalah bagaimana catnya, bagaimana penampakan luarnya. Ya wis, dia tidak akan pernah puas, dia tidak akan pernah berhenti dan akan terus menerus dikendalikan oleh kebutuhannya. Asale omahe dicat ijo, delok tanggane omahe dicat pink, wah kok apik ya, dibusek-busek ganti meneh. Tanggane diwehi balkon, wehi balkon juga. Padahal saja sebetulnya yang dibutuhkan dari rumah itu penting udan rak udanan, panas rak kepanasan, kumpul karo keluarga yo nyaman, tinggal sholat ya masya Allah bisa khusyuk, isi kutok. Tapi rehne dene iku dikendalikan oleh kebutuhannya, akhirnya tidak ada sifat nerimo, ora iso gelem menerima apa adanya. Wa qala lan ngendika sapa asyairu syair, fardun 'alan nasi ayyatubu lakinna tarkadz dzunubi aujabu was-sabru fin naibati sa'bu lakinna fawtas sawabi as'abu wad-dahru fi sarfihi ajibu lakinna ghaflatan nasi a'jabu wa kullu ma qad yaji qaribu lakinnal mauta min dzaka aqrabu. Fardun iku fardu harus, alan nasi bagi orang-orang ayatubu utawi yento pada taubat
Lakinna angin tetapi ini tarkadzunubi meninggalkan dosa iku aujabu luweh wajib. Wasabru tawi sabar finna ibati indalem tertimpa musibah-musibah iku sa'bun sulit. Lakinna fautas sawabi angin tetapi ini kehilangan pahala iku as'abu luwih sulit. Wadahru tawi mongso masa waktu fi sarfihi ing dalem molah mali mongso berubah-ubah mongso iku ajibun mengherankan. Lakinna ghaflatan nasi ain tetap akan tetapi kelalaian manusia iku ajabu lebih menakjubkan. Wa kullu ma dan saben-saben barang qad yaji'u kang bakal teko iku qaribun dekat. Lakinnal mauta yang tetapi ini kematian min dzalika saking mengkono mau iku aqrabu luweh dekat. Memang benar bahwa manusia itu wajib untuk bertaubat, wajib. Tapi meninggalkan dosa itu lebih wajib. Meninggalkan dosa itu lebih wajib. Sabar terhadap musibah itu lebih sulit, itu adalah sulit. Akan tetapi terlepasnya pahala itu adalah lebih sulit. Syair-syair ini mengajarkan kita untuk berpikir, untuk berbuat, untuk melangkah dengan cerdas. Artinya apa? Kita diajari tentang apa itu skala prioritas. Kita diajari tentang al-aham, fal-aham, summal aham. Mana yang lebih penting, mana yang agak penting, mana yang penting, dan mana yang kurang penting. Misalnya syairan yang pertama ya, tentang taubat. Taubat itu hukumnya adalah wajib. Akan tetapi meninggalkan dosa itu adalah lebih wajib. Artinya nopo? Artinya adalah bahwa kita itu tidak boleh sing jenenge kok kemudian mengandalkan ampunan belaka dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah cara berpikir yang paling cerdas. Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada manusia itu adalah karena manusia-manusia itu penuh dengan dosa. Nah, kenyataan semacam ini itu jangan kemudian dipahami ya wes nek ngono wis nglakoni dosa apa wae lah, nyantai. Toh Gusti Allah iku Maha Pengampun. Toh Gusti Allah iku Maha Pengampun. Masalahnya apa? Siapa yang bisa menjamin semenjak kita selesai melakukan dosa sampai kepada tahap
kita bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kita masih punya masa. Kita masih punya waktu. Itu yang pertama. Ya nek pancene ya nek pancene kowe mari dosa kemudian iso udat-udut ngombe-ngombe, turu, kemudian besok malamnya kemudian taubat. Nek mari nglakoni dosa terus bablas. Mari nglakoni dosa terus bablas njur piye? Yang kedua, dawuh Nabi Sulaiman alaihissalam, janganlah kamu menganggap kecil dosa kecil yang kamu lakukan, karena kamu tidak tahu dosa mana yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Dosa mana yang membuat Allah Subhanahu wa taala ikut bendu kemudian menurunkan azabnya yang besar. Demikian juga janganlah kamu menganggap remeh amal ibadah sing biasa-biasa saja. Sebab kamu tidak tahu amal ibadah mana yang membuat Allah Subhanahu wa taala itu menjadi ridho dan menyebabkan itu kita dimasukkan ke dalam surga. Artinya nopo? Artinya dosa sekecil apapun itu jangan dianggap enteng, sebisa mungkin harus dijauhi sejauh-jauhnya. Sebaliknya, amal ibadah senajan itu kelihatan emang biasa-biasa wae. Ana wong melarat gak punya, minta-minta, kita cuma sekedar mengasih 5.000 misalnya. Jangan berpikir cuma 5.000 misalnya. Karena bisa jadi uang 5.000 itulah yang menyebabkan Allah ridho dan kita bisa menjadi masuk surga. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk melakukan dosa. Orang sekecil apapun itu. Qauluhu utawi pengendikane penyair, wadahru fi sarfihi ajibun. Wadaru tai mongso fi sarfihi ing dalem molah malihe mongso, berubah-ubah mongso iku ajibun ajib. Tegese inna zamana sak temene zaman waktu mongso fi taghayyurihi ing dalam berubah zaman bil umuri ing dalam pira-pira perkara al hadisati kang anyar yang baru iku ajibun ajib. Wes delok perkembangan zaman ini, masya Allah. Biyen wong cekelane Nokia wis dilalai ilang ganti Android. Wong biyen seneng delok TV. Saiki TV ora payu, delokane TikTok, YouTube.
snack video, Instagram, yes. Apa mana delok dunia perpolitikan niku ana si A karo si B biyen musuhan saiki dadi kanca. Si A karo si C biyen kanca saiki dadi musuhan. Jadi zaman itu sangat cepat berubah. Yang tadinya kaya menjadi miskin, yang dari miskin menjadi kaya. Yang tadinya mulia menjadi terhina, yang jadinya terhina menjadi mulia. Asalnya duitnya akeh nggo nyalek entek 10 miliar bangkrut es. Asalnya jadi artis papan atas laris, kejeglong kasus narkoba es jadi gembel. Asalnya gembel karena mempunyai masa yang banyak, kemudian nyalek jadi DPR es sepatunya mengkilat, duitnya sak miliar, omai tingkat es. Sangat menakjubkan dunia ini ngoniku. Akan tetapi nek ana wong kok sampai lalai, ada orang yang tidak ngeh, tidak sadar, itu lebih menakjubkan. Sebabnya apa? Kalau kita ikut uripe menggelonjom istilahnya, ngerti gelonjom ya? Gelonjom wis ora peduli kanan kiri, nggak peduli dhuwur ngisor, nggak peduli apa yang terjadi. Dia itu pasti akan tergilas oleh zaman. Nah, yang dikehendaki oleh penyair ini adalah kalau kita itu tahu bahwa zaman, era, fenomena kehidupan itu terus-menerus berganti, terus-menerus berubah, ya kita harus waspada. Kita harus waspada, jangan sampai kita itu lengah, jangan sampai kita anggap itu baik padahal buruk, kita anggap itu buruk padahal baik. Jangan sampai tuntunan jadi tontonan, tontonan jadi tuntunan. Nah, maksudnya adalah semacam itu. Saniki iki awake dhewe iki ya. Kalau terbawa arus jenenge tren, Masya Allah, kita akan tergilas oleh zaman. Zaman ini sholawat, saiki sholawat yang gue joget-joget. Kalau kita tidak waspada, akhirnya mela-melu. Sehingga apa? Sehingga kita menjadi lupa, kita menjadi lengah apa sih sejatinya dari sholawat. Kalau kita tidak waspada, maka yang akan kita pilih sing jenenge model pengajian niku ya pengajian sing ana musik-musikane, pengajian sing napa niku, pengajian sing ana joget-jogete. Sementara pengajian yang serius ditinggalkan. Bale ya. Ibaratnya wong poso. Saiki lagi trending yang namanya orang kalau menjelang puasa di jalan-jalan beli ini beli itu, ketemu ini ketemu itu. Sajane hakikat puasa iku
berkumpulnya orang di masjid atau lalu lalangnya orang di jalan-jalan. Hakikat berpuasa itu adalah berkumpulnya orang yang iktikaf, mendengarkan pengajian di masjid, acara-acara keagamaan di masjid, ataukah nongkrong-nongkrong di mall nunggu adzan maghrib, nongkrong-nongkrong di pinggir dalan sambil ndelok kene ndelok iku. Masya Allah. Wa an Anas lan cinarito saking Anas kharaja metu miyas sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman ing dalam suwijining dina wa huwa hale iku ta Gusti Allah iku akhidun memegang sapa Rasulullah biyati Abi Dzarrin kelawan tangane Abu Dzar. Pada suatu hari Rasulullah SAW pergi sembari memegang tangannya Abu Dzar. Pegang. Jadi Rasulullah karo sahabat ini Masya Allah akrab, kebapaan, penuh welas, penuh asih. Sahabatnya dicekel. Jangankan sahabat, ana wong tuwek Yahudi lontang-lantung kelaparan disuapi karo Gusti Kanjeng Nabi dengan tangan beliau yang mulia. Faqala mengko dawuh sapa Gusti Kanjeng Nabi, ya Abu Dzarrin, hei Abu Dzar, alimta, adakah kamu tahu anna baina aidina ing sak temene ing dalem antarane ngarep kita di hadapan kita aqobatan ada halangan terjal aral melintang kaudan yang sulit dilalui. La yas'adu kang ora bisa munggah, yang tidak bisa menaiki ing halangan terjal itu sapa illal mukhiffuna, kecuali wong-wong sing enteng, orang-orang yang berbekal ringan. Kala matur sapa rajulun salah seorang sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aminal mukhiffina, ana toh iku termasuk orang-orang yang berbekal ringan, ana utawi insun aminal mutsaqilina, ana toh termasuk wong-wong sing berbekal abot. Gusti Kanjeng Nabi jenengan dawuh bahwa di hadapan kita ada aral melintang yang mana tidak bisa melewati aral melintang itu kecuali wong sing bebannya itu ringan. Nah kula niku termasuk sing pundi Gusti? Kula niku termasuk wong sing bekal yang dibawa rangsel sing digawa iku enteng napa abot. Kala dawuh sapa Gusti Kanjeng Nabi, aindaka ana ta
iku ana ing sandingmu ta'amu yaumin utawi makanan hari ini. Di rumahmu ada makanan yang bisa kamu makan untuk hari ini tidak? Qala matur sapa rajul, na'am inggih ya Rasulullah. Faqala nuli dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ta'amu ghadin, lan panganan kanggo besok. Panganan kanggo besok sudah tersedia atau belum? Kowe duwe beras kanggo mangan sesuk apa ora? Kowe duwe lawuh kanggo mangan sesuk apa ora? Kowe duwe duit kanggo jajan sesuk apa ora? Kala ngendik matur sapa rajul, na'am inggih ya Rasulullah. Faqala maka dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ta'amu ba'di ghadin, lan makanan besok lusa duwe ora? Ning kulkasmu isih ana daging kanggo sesuk dina Ahad ora? Tesih wonten Gusti. Oh ngono. Beras. Kowe sik ndek pirang kilo? Nggih nek 5 kilo nggih wonten Gusti. Kala matur sapa rajul, la ora Gusti, boten Gusti. Jadi ceritanya adalah bahwa persediaan makanan orang tersebut itu hanya cukup untuk besok. Nah, hanya cukup untuk besok. Sementara untuk besok lusa itu sudah tidak ada. Duit ya ora ono, beras ya mboten wonten, lauk pauk ya mboten wonten. Dina Jumat wis tercukupi. Dina Sabtu beras nggo masak wis ono. Lawuh ya wis ono. Duit nggo tuku bensin ya wis ono. Lah terus piye? Dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lau kana lamun ono iku indaka ono ing sandingmu ta'amu salasati ayyamin apa makanan 3 dina, kunta mongko ono sapa sira iku minal musaqqilina, termasuk wong-wong sing nggawa beban bekal sing abot. Masya Allah. Ini cara hidup Rasulullah. Kalau kita itu pengen, nah awake dhewe iku pengen enteng waktu mati. Kita sering doa, ya Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar war rahata ba'dal maut. Sering, ya Allah berikan aku kemudahan ketika sakaratul maut, dan setelah meninggal urusan saya beres ya Rasulullah. Ya Allah. Lah kok kemudian nimbun harta? Kok kemudian nimbun harta itu terus piye ceritane? Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau beliau mendapatkan rezeki di waktu sore, maka belum sampai tiba waktu pagi hari, rezeki itu sudah berpindah tangan, disedekahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga ketika beliau mendapatkan rezeki, mendapatkan hadiah di waktu pagi, belum tiba sore hari, rezeki tersebut sudah berpindah tangan kepada
orang-orang yang membutuhkan. Dengan demikian apa? Dengan demikian beliau itu merasa fresh, nggak ada beban di dalam hidup. Sing diduweni mung siji, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Pitone awake dhewe masyaallah. Tanah ning ndi. Mobil ana sing parkir ning jero omah, ana sing ning njaba, ana sing dititipke ning pasar. Duit ana sing bank, ana sing ngisor bantal, ana sing ning saku celana, masyaallah. Mumet. Akhirnya apa, arep turu lawang dikuancingi kabeh. Lawang dikancing kabeh. Iku urusan ning donya. Urusan di akhirat lebih berat lagi. Karena setiap rupiah yang kita punya itu pasti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kamu dapatkan uang ini? Untuk apa kamu dapatkan, untuk apa uang itu? Kamu berikan kepada siapa? Pertanyaannya itu Masya Allah melebihi hakim KPK. Melebihi hakim KPK. Dan itu yang akan terjadi pada kita. Karena apa? Karena kita manusia itu sejatinya itu tidak punya apa-apa. Kita sama sekali tidak punya apa-apa. Kita lahir dalam keadaan telanjang, tanpa sehelai benang pun yang menempel pada kita. Boro-boro 100 rupiah, 1 rupiah pun kita tidak punya. Lah kok ujuk-ujuk umur 60 tahun dia duit 1 miliar. Ya mesti ditekoni karo Gusti Allah. Kowe mbiyen urip ning donyaku. Kowe mbiyen urip ning bumiku. Kok iso duwe duit sakmono iku entuk saka ndi? Wis. Piye caramu entuk? Terus duit iku mbok nggo apa? Jadi semakin banyak yang kita pikul, maka semakin berat kita itu melewati, semakin berat kita melalui, yaitu terjal, aral terjal yang ada di hadapan kita. Makanya ya, sahabat itu ono sing sugih, jenenge Abdurrahman bin Auf. Jawabannya ditakdirke sugih. Tapi meskipun demikian, Rasulullah SAW bersabda, sahabatku sing mlebu swarga paling akhir iku Abdurrahman bin Auf. Meskipun dia pancen mlebu swarga, iku Abdurrahman bin Auf. Karena apa? Hartanya banyak sekali, setiap sen. Jadi kanca-kancane wis muabur mlebu swarga. Abdurrahman bin Auf isih apa iku jenenge, isih menghadapi penyidikan, menghadapi penyelidikan dan sebagainya dan sebagainya. Ya meskipun pada akhirnya beliau itu lolos dan masuk surga, akan tetapi jalan menuju surga itu yang mengalami aral melintang. Lha apa meneh awake
dewe. Maka bagaimana kita memadukan antara hadis yang atas dengan hadis di sini? Sikap atau perbuatan yang harus kita lakukan adalah di dalam bekerja, di dalam beribadah, tidak lain dan tidak bukan kita ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau toh kita itu ditakdirkan menjadi orang yang kaya, kita ditakdirkan menjadi orang yang kaya, yes, mudah-mudahan hisab yang akan kita jalani kelak itu hanya semacam klarifikasi saja. Suatu ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha matur karo Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gusti Kanjeng Nabi, apakah setiap kita itu akan dihisab? Maksudnya nopo? Apakah yang dihisab itu bukan hanya orang-orang yang kafir, orang-orang yang dolim, orang-orang yang fasik? Dijawab oleh Rasulullah bahwa setiap kita itu pasti dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi hisab yang akan ditimpakan kepada kita, kata Rasulullah, innama huwa al-ardu. Jadi mung didelok tok. 2024 semakin duitnya 2 miliar. 2025 duitnya 3 miliar, seret wis. Jadi hisabnya ringan. Tapi kalau hisabnya itu ahli maksiat dan sebagainya, itu setiap item itu ditanya. Berasal dari mana? Bagaimana cara mendapatkan? Kemana kamu tasarrufkan? Dan seterusnya dan seterusnya. Baik para hadirin sekalian, demikianlah pengajian kita. Ada yang mau bertanya? Betul? Sampun? Oke. Baiklah, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.